Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Effendi, nomor BP 1911081006 dari kelas TRPL 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi teori sistem operasi mengenai deadlock. Baiklah, inilah bentuk paparan materi yang mana ada 6 poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yaitu yang pertama, pengertian. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Yang kedua adalah model sistem, yaitu sebuah sistem terdiri dari sejumlah resource yang terbatas dan didistribusikan di antara proses yang saling berkompetisi. Resource dipartisi dalam beberapa tipe, masing-masing terdiri dari sejumlah identical instance. Proses harus meminta resource sebelum menggunakannya dan harus melepaskan resource setelah menggunakannya. Sebuah proses mungkin meminta beberapa resource sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sejumlah resource yang diminta mungkin tidak memenuhi jumlah resource total yang tersedia pada sistem. Sekumpulan proses dikatakan berada pada deadlock state bila setiap proses menunggu event yang disebabkan oleh proses lain dalam kumpulan tersebut, yaitu event utama berupa resource acquisition dan resource release. Resource bisa berupa resource fisik seperti printer, tape drive, memory space, dan CPU cycle, atau resource logika seperti file dan semafor. Deadlock terjadi pada saat proses akan mengakses sebuah objek, yang mana objek tersebut disebut resource, berupa hardware device seperti tape drive, memori, printer, atau informasi seperti record dalam suatu basis data atau variabel global. Jenis resource printable dan non-printable. Printable jika resource tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut seperti memori. Non-printable jika resource tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya, karena akan menimbulkan kegagalan pada komputasi seperti printer. Berikut urutan untuk mengakses resource, dimulai dari meminta resource atau request, menggunakan resource atau use, dan terakhir membebaskan resource atau release. Ketiga yaitu karakteristik deadlock, yaitu situasi di mana deadlock dapat terjadi bila terdapat 4 kondisi yang berjalan serentak pada sistem. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu setidaknya satu resource harus diadakan mode non-shareable sehingga hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan resource. Yang kedua, hold and wait, harus terdapat satu proses yang membawa setidaknya satu resource dan menunggu resource tambahan yang digunakan pada proses lain. Yang ketiga, no preemption, resource tidak bersifat preemptive sehingga resource dapat dilepas hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task. Circular wait, yaitu terdiri dari sekumpulan proses yang menunggu dalam kurung P0, P1 sehingga Pn tutup kurung jika proses P0 menunggu resource yang di bawah P1, di mana P1 menunggu resource yang di bawah P2 sehingga Pn kurang 1 menunggu resource yang dibawa oleh Pn dan Pn menunggu resource yang dibawa oleh P0. Yang keempat yaitu resource allocation graph atau disingkat dengan RAG, yaitu graph berarah yang digunakan untuk menggambarkan lebih presisi. RAG terdiri dari himpunan vertex dan edge. Himpunan vertex dibagi menjadi dua tipe, yaitu
P sama dengan PZ, P2, sehingga PR, yang mana himpunan semua proses dalam sistem. Kedua, R sama dengan R1, R2, sehingga Rn, himpunan tipe resource dalam sistem. Himpunan edge dikelompokkan dalam dua tipe. Yang pertama, request edge, yaitu mengumpulkan proses PI dengan resource RG dengan PI hingga RG, artinya proses PI meminta RG dan proses PI sedang menunggu RG. Yang kedua, assignment edge, yaitu mengumpulkan resource RG dengan proses PI dengan RG hingga PI, artinya anggota RG sedang dibawa oleh proses PI. Pada graf ini, jika graf tidak mempunyai siklus, tidak ada proses pada sistem yang deadlock. Sebaliknya, jika graf terdapat siklus deadlock, mungkin akan terjadi. Yang kedua, jika setiap tipe resource mempunyai tepat satu instance, maka siklus menunjukkan terjadi deadlock. Dengan kata lain, jika siklus melibatkan hanya satu tipe resource masing-masing mempunyai satu instance, maka terjadi deadlock. Setiap proses yang dilibatkan pada siklus dalam keadaan deadlock, dalam hal ini siklus pada graf merupakan kondisi perlu dan cukup untuk adanya sebuah deadlock. Yang ketiga, jika setiap tipe resource mempunyai beberapa instance, maka siklus tidak perlu menandakan terjadi deadlock. Dalam hal ini, siklus pada graf merupakan kondisi perlu tapi tidak cukup untuk adanya deadlock. Berikut adalah contoh gambar dari RIG. Contoh RIG dengan deadlock dapat digambarkan. Dan berikutnya contoh gambar dari RIG dengan siklus tapi tidak terjadi deadlock. Yang kelima yaitu metode mengendalikan deadlock. Mengadopsi metode di bawah ini, yang pertama menggunakan satu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, tapi kemudian segera memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Menggunakan skema deadlock prevention atau deadlock avoidance untuk meyakinkan deadlock tidak akan pernah terjadi. Deadlock prevention adalah sekumpulan metode untuk meyakinkan setidaknya tidak terjadi satu dari kondisi yang menyebabkan deadlock. Yang kedua, deadlock avoidance, bahwa OS diberikan informasi tambahan yang menyatakan resource mana yang diminta proses dan digunakan selama proses berjalan. Dengan informasi tambahan, keputusan dapat dibuat untuk setiap permintaan perlu setidaknya proses menunggu. Yang poin ke-6 yaitu pencegahan deadlock. Yang pertama dengan mutual exclusion. Kondisi ini tergantung pada sifat alamiah resource karena kondisi mutual exclusion harus memegang resource non-shareable. Misalnya sebuah printer tidak dapat secara serentak digunakan untuk beberapa proses. Resource yang dapat digunakan bersama-sama atau shareable resource tidak membutuhkan akses mutual exclusion dan karenanya tidak dapat dilibatkan dalam deadlock. Sebuah proses tidak menunggu untuk shareable resource, misalnya seperti file read only, di mana jika sejumlah proses akan membuka file read only pada waktu yang bersamaan, dijamin akses ke file bisa serentak. Yang kedua adalah hole and wait. Kondisi hole and wait dapat dicegah terjadi dengan menjamin jika sebuah proses meminta sebuah resource. Proses tersebut tidak boleh memegang resource. Protokol yang dapat diadopsi yaitu yang pertama, setiap proses harus meminta semua resource yang dibutuhkan dan dialokasikan semua resource tersebut sebelum eksekusi dimulai. Yang kedua, alternatif lainnya yaitu sistem hanya mengizinkan sebuah proses untuk meminta resource jika proses tidak memegang resource. Dalam hal ini, sebuah proses mungkin meminta beberapa resource dan menggunakannya. Sebelum meminta resource tambahan, proses harus melepaskan semua resource yang dialokasikan untuknya. Kedua, protokol di atas mempunyai kelemahan, yaitu
resource utilization untuk menjadi rendah karena beberapa resource dialokasikan tetapi tidak digunakan untuk waktu yang lama. Starvation terjadi karena proses yang memerlukan beberapa resource populer harus menunggu karena sedikitnya satu dari resource tersebut dialokasikan untuk proses yang lain. Yang ketiga yaitu no preemption, yang mana agar tidak terjadi kondisi ini dapat menggunakan satu dari dua protokol tersebut. Yang pertama, jika proses memegang beberapa resource, meminta resource lain yang tidak dapat segera dialokasikan, maka semua resource yang dipegang harus preemptive. Yang kedua, alternatif lainnya, jika proses meminta beberapa resource, maka pertama dicek apakah tersedia. Jika tersedia, maka dialokasikan. Jika tidak, cek apakah resource tersebut dialokasikan untuk beberapa proses lain yang menunggu resource tambahan. Jika iya, preemptifkan resource dari proses yang menunggu dan mengalokasikan untuk proses yang meminta. Jika resource tidak tersedia atau dipegang oleh proses yang menunggu resource, maka proses yang meminta harus menunggu. Sementara menunggu beberapa resource ini dipreemptifkan, tetapi hanya jika proses lain memintanya. Yang keempat yaitu circular wait, yaitu satu metode untuk meyakinkan kondisi ini tidak pernah terjadi adalah melakukan total ordering. Untuk semua tipe resource dan proses yang meminta resource harus menaikkan order. Setiap tipe resource ditandai sebuah angka integer yang unik untuk membandingkan dua resource dan menentukan satu resource mempunyai urutan terdahulu. Contohnya yaitu tipe resource terdiri dari tape drive, disk drive, dan printer. Maka order didefinisikan sebagai berikut: F dalam kurung tape drive sama dengan 1, F dalam kurung disk drive sama dengan 5, dan F dalam kurung printer sama dengan 12. Protokol yang digunakan untuk mencegah deadlock yaitu yang pertama, setiap proses dapat meminta resource hanya dengan menaikkan order. Sebuah proses menginisialisasi permintaan misalnya RJ, maka proses dapat meminta resource RI jika dan hanya jika F dalam kurung RJ besar dari F dalam kurung RC. Yang kedua, alternatif lainnya, permintaan dari proses untuk suatu tipe resource RJ dipenuhi jika dan hanya jika proses melepas resource RJ sehingga F dalam kurung RJ besar sama dari F dalam kurung RJ. Kesimpulan, jadi deadlock merupakan kondisi di mana dua proses atau lebih mengalami kebuntuan. Karena saat terjadi kondisi deadlock, setiap proses harus menunggu proses yang lain untuk saling melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses sedang menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam proses tersebut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.